Halo guys, kali ini saya akan masak gulai. Yang saya masak adalah sayur pakis, kemudian ada sikabau dan juga udang. Nah, bagaimana keseruan seterusnya, nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak gulai. Nah, bahan-bahan yang saya masak hari ini antara lain ini adalah sayur pakis yang saya sudah bersihkan, dan ini adalah kalau tempat saya namanya sikabau ya. Kemudian ada juga udang, kira-kira 1 genggaman ya. Nah, ini adalah seperti biasa ya. Dalam kuali saya sudah masukkan ada cabai besar yang sudah dihaluskan, kemudian dan ada juga serai ya, dan bahan-bahan lainnya seperti kunyit, serai dan lain-lain. Dan ini juga daun-daun yang seperti biasa saya masak ya. Ada daun kunyit, daun salam, dan juga daun limau. Oke, sekarang saya akan peras santan ya. Seperti biasa ya, saya menggunakan kelapa parut sendiri dan juga santannya ya saya peras sendiri seperti di video ya. Dan ini memang masih segar ya. Kelapa yang saya parut sendiri memang kelihatannya masih segar dan rasanya juga berbeda ya dengan santan paket yang kita beli di warung. Oke, sekarang saya akan peras dulu ya. Kita tunggu sebentar. Oke guys, santan saya sudah dapatkan, dan sekarang saya akan hidupkan api kompor ya. Sebelumnya saya akan ini seperti semua bahan-bahan yang ada di dalam kuali tadi ya, saya kacau-kacau sebentar sehingga semua sudah pun menyatu ya. Seperti ini ya, sudah kelihatan warnanya sudah berubah ya, kemerah-merahan seperti gulai biasa ya. Karena ini ada cabai ya dan juga kunyit yang sudah dihaluskan, jadi warnanya kemerah-merahan seperti itu ya. Kita tunggu sebentar ya sehingga mulai mendidih, dan saya akan masukkan bahan-bahan yang kita masak. Nah, kelihatan ya, video saya sudah jeda dan kelihatan warnanya sudah berubah sedikit ya, sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan, ini adalah sayur pakis ataupun tempat saya namanya sayur paku ya, dan ini masih segar ya, baru saya petik di kebun ya. Jadi kelihatan memang masih segar. Dan juga saya akan masukkan ini seperti jengkol ya, tapi besarnya sebesar ujung jari. Dan kalau di tempat saya namanya adalah sikabau. Dan ini dari segi rasa ataupun tekstur isinya ya, lebih kurang seperti jengkol. Mungkin di tempat Anda ya, mungkin ada juga yang jual, ataupun kalau tidak ada yang jual, kalau yang tidak tahu ya, ini lebih kurang rasa dan teksturnya seperti jengkol. Dan biasanya kalau di sini ya, di pasar-pasar sering dijual kalau lagi musim ya, seperti jengkol. Dan ini tidak mahal ya. Saya beli adalah satu cup kecil yang ukuran seperti setengah dari cawan lah ya. Itu Rp5.000 saja ya. Jadi ini boleh dibilang ya masih murah. Dan biasanya juga kalau sayur di sekitaran tempat saya harganya juga masih tergolong murah. Oke, seperti biasa juga ya, kita orak-arik sebentar, kita kacau-kacau juga ya. Jangan biarkan sampai menggumpal, berbuih-buih ya, dan artinya pecah minyak. Oke guys, sudah kelihatan ya berubah warna ya, dan ini artinya ya masakan saya sudah pun hampir masak ya, hampir matang ya. Dan ini juga kelihatan warnanya memang sangat menggoda ya, apalagi saya yang sedang masak sekarang ya. Dari segi aromanya memang sangat-sangat menggoda. Nah, seperti biasa ya, yang saya ceritakan ini adalah sayur yang masih segar yang saya petik. Itu kalau kita masak ya, memang aromanya lebih menggoda ya. Dan ini dari segi bahan-bahannya ya, seperti biasa saya masak gulai biasa ya. Dan ini juga yang saya bilang tadi, jengkol
yang ukuran kecil-kecil yang sekabau ini ya, aromanya juga sangat-sangat menyengat dan sangat-sangat menggoda ya. Dan dari segi rasa juga lebih kurang sama seperti jengkol. Boleh dicoba ya jika Anda bertemu dengan sayuran ini di sekitaran pasar, ataupun mungkin Anda sudah biasa ya masak seperti ini. Memang sangat-sangat menggoda aromanya ya. Dan ini juga seperti jengkol ini ya, sekabau ini. Dan mungkin ada juga bilang ya bau. Memang kalau aromanya memang sedikit berbau ya, tapi tidak seperti jengkol ya, lebih mungkin lebih parah ya kalau bau jengkol ya daripada sikabau ini. Tapi dari segi rasa dan juga tekstur isinya memang persis jengkol. Oke, sekarang ya sudah kelihatan dari segi warna memang cantik ya, dan sangat-sangat menggoda. Dan sebentar lagi ya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Tapi sebelumnya saya akan masukkan udang. Nah, udang yang saya gunakan di sini ya tidak banyak ya, kira-kira 1 genggam saya masukkan udang. Ini adalah udang yang masih segar juga ya. Udang yang saya beli, baru saya beli udang ini ya. Tapi saya sudah masukkan ke dalam kulkas, tapi masih segar. Saya akan masukkan udang kira-kira segenggam. Dan seterusnya nanti ya saya juga masukkan udang rebon ataupun udang sayur yang ukuran kecil ya. Dan biasanya udang sayur seperti itu ya memang sangat sesuai kalau kita masak gulai sayuran seperti ini ya. Sayuran-sayuran segar seperti ini memang sangat sesuai ataupun sangat cocok ya. Nah, saya sudah masukkan udang dan juga saya akan taburkan kira-kira segenggam ya udang rebon. Ini adalah sebagai perencahnya saja ya. Dan udang dan juga udang rebon ini ya dari segi aroma memang sangat-sangat menggoda. Kalau saya memang sedang masak gini ya, memang lapar dengan aromanya seperti ini ya. Karena ini kelihatan memang ya asapnya berkepul-kepul naik itu ya karena mendidih. Dan aromanya juga naik sangat-sangat menggoda. Dan mungkin bagi Anda yang terinspirasi dengan masakan saya ya, boleh dicoba di rumah ya. Karena masakan yang saya masak adalah sangat-sangat sederhana. Masakan-masakan kampung yang bahan-bahannya mudah didapat seperti sekarang ya. Dan kebanyakan bahan-bahan sayur juga bahan-bahan tidak dibeli ataupun saya cari sendiri ya di kebun. Oke, sudah kelihatan warnanya sudah sangat cantik ya. Dan ini saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya di akhir masakan saya ini. Dan boleh di skip ya, bagi Anda yang tidak suka micin boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa ya, saya tidak menggunakan banyak bahan, cuma 2 saja ya, garam dan juga micin sebagai bumbu terakhir ya, pelengkapnya. Oke, saya orak-arik sebentar dan di sini ya dari segi aroma memang sangat-sangat menggoda, bikin saya lapar. Oke guys, ini artinya masakan saya sudah pun cukup masak ya. Nah, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, bagi Anda yang setia dengan channel saya yang selalu menonton video-video saya. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga boleh komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.